Gonjang-ganjing perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven kian pelik tak ubahnya benang kusut yang sulit diurai. Paula terus lancarkan perlawanan usai putusan cerai, sementara Baim sendiri tidak tinggal diam. Di tengah sorotan tajam atas putusan cerai yang menuai polemik, Baim ajukan banding. Saya pun mendapatkan amanah karena sudah ada pihak yang mengajukan upaya hukum banding, maka kami pun akan mengajukan upaya hukum banding karena hak tersebut harus juga saya pergunakan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang. Jadi kemungkinan kedua belah pihak akan mengajukan upaya hukum banding seperti itu. Langkah Baim mengajukan banding, gegara sang mantan istri sudah terlebih dahulu ajukan banding. Aksi saling berbalas serangan tak pelak membuat keduanya kembali berhadapan di depan hukum. Lantas, adakah ketidakadilan yang terjadi dalam vonis cerai yang dijatuhkan hakim hingga Paula ajukan banding? Ataukah Paula tak terima atas tudingan yang jadi landasan putusan cerai? Tentu kami mengharapkan adalah hasil yang terbaik, terutama alasan perceraian bahwa misalkan tuduhan khusus ya istri durhaka itu bisa dikoreksi, kemudian juga terkait dengan berbagai tuduhan yang sampai saat ini disampaikan atau dinyatakan. Gak apa-apa, dia sehat-sehat alhamdulillah, dia dalam keadaan sehat walafiat dan dia juga mengamanatkan kepada saya bahwa ini sebetulnya bisa selesai ya. Tapi kalau misalnya masih mencoba untuk menyatakan bahwa ada upaya-upaya ya, karena berarti ini persoalan akan bergulir lagi. Nah, dia juga punya hak, jadi seseorang punya hak untuk mengajukan upaya hukum banding, kami pun punya hak, jadi dua-duanya menggunakan hak yang diberikan oleh undang-undang untuk mengajukan upaya hukum banding. Kayak saya bilang, satu, pertama perlu bersuara dia ke publik, agar kan di Indonesia ini kan no viral, no justice. Bersuara ke publik. Kedua, kemarin dia salah hanya mengadukannya ke Komisi Yudisial, harusnya ke Bawas Mahkamah Agung, karena Komisi Yudisial kan tidak berhak mencampuri substansi perkara. Harusnya dia mengadukan jubirnya itu ke pengawas Mahkamah Agung. Ya itu dia. Paula tuntut keadilan, Baim pun demikian. Keduanya berjuang untuk dapat keadilan yang seadil-adilnya. Pun keduanya berharap kebenaran terungkap secara terang benderang. Hingga hari ini menuntun langkah Paula sebagai perempuan mengadukan jerit hati terkait dugaan kekerasan berbasis gender ke Komnas Perempuan. Mungkinkah Paula merasa tersakiti lantaran dinilai sebagai istri durhaka? Salah satu kuasa hukum juga disokongan ke KPAI. KPAI apa Komnas Perempuan? Komnas Perempuan, Pak. Dari fakta-fakta persidangan, dari bukti semua disimpulkan, dipertimbangkan bahwa terbukti termohon istri yang khusus atau istri yang durhaka. Itu adalah pertimbangan dari hakim di dalam membuat keputusan. Nah, pertimbangannya pasti berdasarkan fakta pasti berdasarkan bukti. Namanya alat bukti yang terdiri dari saksi, dari bukti tertulis, dan pendapat ahli. Itu semuanya ada di dalam amar, dalam putusan yang setebal 121 halaman. Berusaha semaksimal saya untuk menjadi lebih baik dan juga memperbaiki diri terus gitu. Tapi kembali lagi itu semua tidak bisa saya kontrol. Tapi dari sisi saya yang bisa saya kontrol adalah saya sudah berusaha yang terbaik. Tapi memang saya bukan manusia yang sempurna dan istri yang sempurna. Itu aja yang bisa saya sampaikan.